Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Miss harap kalian baik-baik saja. Seperti Miss di sini juga dalam keadaan baik semua. Nah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan melalui devotion ini. Dan Miss memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berikan kami kekuatan, kesehatan, anugerah-Mu yang kembali menyertai setiap kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami sebentar merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami Bapa, untuk bisa menerima semua yang menjadi bagian kami. Untuk Kau yang terus berbicara akan setiap kami. Untuk kami menjadi pribadi yang terus mengasihi Engkau, lebih dan lebih lagi. Bapa terima kasih, siapkan hati kami biar Kau yang berbicara akan setiap hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak semuanya, pagi hari ini Miss mau bagikan tentang renungan tentang kasih. Ayatnya kita baca dari 1 Korintus 13 ayat 7. Kalian bisa buka Alkitabnya di 1 Korintus 13 ayat 7. Miss mau bacakan buat kalian. 1 Korintus 13 ayat 7. Ini mengenai kasih ya. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itu definisi tentang kasih. Di sini Miss mau bagikan tentang kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada sebuah cerita yang Miss mau bagikan pagi hari ini. Ada sepasang suami istri yang sudah lanjut usia. Kita sebut saja kakek Ben dan nenek Marta. Kakek Ben dan nenek Marta ini memiliki sebuah toko kelontong yang ada di pinggir jalan. Toko kecil. Untuk toko kelontong itu toko kebutuhan sehari-hari, menjual keperluan sehari-hari. Mereka berdua selalu menjaga toko itu dari pagi sampai malam bersama-sama. Mereka saling mengasihi dan mereka saling membantu satu sama yang lain. Tapi pada suatu hari nenek Marta jatuh sakit sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Dalam beberapa minggu nenek Marta ada di rumah sakit. Dan setelah kembali dari rumah sakit, dokter tidak menyarankan nenek untuk pergi ke tokonya karena kondisi badannya sudah lemah ya. Jadi nenek Marta tinggal di rumah. Yang pergi itu kakek Ben saja. Dengan setiap malam kakek Ben pulang dari toko, nenek Marta selalu menyambutnya dengan pertanyaan, "Bagaimana toko kita sekarang, Ben?" Kakek Ben menjawab, "Seperti biasanya, luar biasa toko kita." Dan nenek Marta tersenyum. Pada suatu hari, nenek Marta begitu merindukan, ingin banget melihat tokonya. Dia berpikir, wah, suatu hari nanti besok atau kapan saya akan pergi ke toko. Saya merasakan bahwa saya akan mampu berjalan walaupun jalannya pelan-pelan dengan lemah. Saya akan melihat toko itu. Saya sangat merindukan matahari yang menyinari toko tersebut. Dan dia ingin bernostalgia dengan kakek menunggu tokonya. Akhirnya pada suatu hari, nenek Marta ini bertekad berjalan ke tokonya. Dan dia pada siang itu dia berjalan dengan sangat tertati-tati dan terseret-seret. Dia berjalan menuju ke tokonya. Sampai di ujung jalan toko itu, dia sangat kaget dan terpukul. Dia melihat bahwa kakek Ben sedang berdiri di trotoar dengan membawa sebuah nampan dan papan bertuliskan harga-harga di dadanya ini. Dia bawa papan dan nampan ini berisi barang-barang yang dia jual. Kakek Ben menawarkan kepada para pembeli dengan suara yang bergetar. Barang dagangnya ada seperti pensil, peniti, kertas, buku-buku, dan bermacam-macam keperluan sehari-hari. Nenek Marta saking kagetnya dia lemes, dia langsung terharu, dia menangis dengan hati yang sedih. Dia bilang dalam hatinya, wah, selama ini ternyata toko itu sudah dijual, karena dia melihat di belakang kakek Ben itu toko yang dia miliki dulu sudah berubah menjadi toko buah-buahan. Selama ini kakek Ben merahasiakannya kepada nenek Marta supaya nenek Marta tidak mengalami kesedihan. Nenek Marta sangat terharu bahwa dengan toko itu dijual dan untuk membiayai kebutuhannya dia di rumah sakit. Sehingga nenek Ben ini kembali pulang ke rumahnya. Dia berjalan dengan sangat tertati-tati dan dia berlinang air mata. Dia begitu
hatinya terharu banget terhadap kakek Ben yang sangat menyayanginya. Dia berbicara dalam hatinya, dia berjanji bahwa dia tidak akan memberitahukan masalah ini kepada kakek Ben. Karena kakek Ben juga merahasiakannya kepada nenek supaya nenek tetap bahagia, dan nenek juga berjanji, nenek Martha ini, bahwa dia akan merahasiakannya supaya kakek Ben tetap merasakan sukacita selama ini. Dengan berat hati nenek itu pulang kembali ke rumah. Dan pada malam harinya kakek Ben pulang ke rumah seperti biasa, dan nenek Martha dengan sukacita menyambut kakek Ben dan bertanya, "Bagaimana toko kita hari ini, Ben?" Dan kakek Ben menjawab dengan sukacita, "Seperti biasanya, luar biasa toko kita." Setelah mereka berdua makan, berdoa, nenek Martha kembali juga duduk, dan nenek Martha berdoa dalam hatinya bahwa Tuhan berikan kakek Ben kesehatan, berikan kakek Ben selalu kesabaran dalam mencari nafkahnya, dan berikan dia kekuatan selalu. Dan betapa sayangnya nenek ini kepada kakek Ben, sehingga dia sangat menyayangi, mereka saling menyayangi. Di sini kita bisa lihat dari cerita ini bahwa kasih itu menutupi segala pelanggaran. Di sini dikatakan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi yang membuat orang sedih dia nggak ungkapkan, dia simpan sendiri si kakek ini, dan juga dia percaya segala sesuatu, dan dia percaya bahwa yang dia lakukan itu untuk yang terbaik, untuk nenek yang terbaik, dan dia mengharapkan segala sesuatunya berjalan baik. Kakek Ben juga mengharapkan bahwa nenek akan selalu sukacita, dan sebaliknya nenek Martha juga berharap bahwa kakeknya akan selalu bersukacita dengan apa keadaannya yang selama ini dia lakukan. Dan dalam hal ini juga kita belajar bahwa kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Dalam keadaan apapun, kakek Ben sabar walaupun dia dengan terik panasnya menjajakan dagangannya, dia tidak pernah mengeluh karena dia sangat mengasihi nenek Martha. Di sini anak-anak, kita bisa belajar bahwa kasih itu mencakup segalanya. Kasih itu sabar, kasih itu menutupi segala pelanggaran. Seperti Tuhan kita yang sudah memati bagi kita, Dia mengasihi kita dengan lebih dari segalanya. Dan kita pun sadar bahwa kita itu adalah miliknya. Dan kita sebagai miliknya, kita juga harus mempunyai kasih. Karena kita sudah dikasih dan kita menyalurkan kasih hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sekarang dalam keadaan apapun yang kita alami, jangan lupa untuk tetap mengucap syukur. Tetap mengasihi apapun orang-orang yang di sekitar kita, apapun yang mereka lakukan. Buat berpikir dengan positif bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Dan belajar saling mengasihi satu sama yang lain, terutama mengasihi orang-orang tua kita di rumah lebih dari segala, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita pun kembali membagikan kasih untuk orang-orang sekitar kita. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini yang bisa Miss bagikan bahwa kita diingatkan kembali bahwa hidup kita sebagai orang-orang percaya harus penuh dengan kasih, karena kasih itu segalanya, karena Tuhan Yesus pun mati bagi kita karena kasih-Nya untuk kita. Demikianlah renungan pagi hari ini anak-anak. Biar kita terus jadi saluran berkat kasih. Jangan lupa kita harus memiliki vitamin K, yaitu vitamin kasih dalam hidup kita. Itu memberi hidup kita kuat, membuat kita semakin hari semakin hidup bersukacita, mempunyai damai sejahtera, karena kasih Tuhan memberikan segalanya di dalam kehidupan kita. Anak-anak, sekian dari Miss, dan kiranya tetap ingat selalu, apapun yang terjadi, God is good all the time. And all the time, God is good. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami kembali datang kepadamu mengucap syukur Tuhan, karena Engkau yang sudah memberikan kami renungan pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa betapa kasih-Nya Engkau dalam hidup setiap kami. Ajari kami Tuhan untuk membawa berkat kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, siapkan hati kami kembali, setiap kami pribadi-pribadi hari ini untuk memulai pelajaran hari ini. Apapun yang akan kami lakukan, biar kami melakukannya dengan cinta dan kasih seperti untuk Engkau. Terima kasih Bapa, kembali kami semuanya, doa ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Semangat, tetap rajin belajar, tetap semangat dalam keadaan apapun, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Shalom, God bless you.